warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ketemu lagi sama saya. Apa kabar semuanya? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan refresh lagi. Kita ketemu lagi. Kali ini saya mau bahas materinya. Materinya tuh dikit banget. Jadi kamu cukup buka lagi buku aljabarnya. Pasti udah pada aduh aljabar nih, aljabar kapan sih selesainya gitu. Nggak akan pernah selesai. Kamu bakal terus ketemu aljabar sampai kamu nanti selesai. Kamu SMA ketemu lagi aljabar, kuliah ketemu lagi aljabar. Oke, sekarang saya mau bahas tentang operasi aljabar pada bilangan berpangkat bulat. Berpangkat bulatnya itu pasti positif, nggak bisa pakai negatif. Bisa pakai negatif, tapi yang saya mau bahas hanya berpangkat bulat positif aja. Jadi kamu cukup fokus aja, perhatikan dan hafalkan sih. Perdalam lagi, baca-baca lagi konsep aljabar tuh kayak gimana ya. Oke, kita mulai. Operasi aljabar bilangan berpangkat bulat. Apabila ada A plus B dipangkatkan 2, itu artinya sama dengan A pangkat 2 plus 2AB ditambah B pangkat 2. Ini masih yang pangkat 2 ya. Gimana kalau pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya? Nanti belakangan. Kemudian apabila ada A negatif B pangkat 2 sama dengan A pangkat 2, tadinya positif berubah jadi negatif. Jadi A pangkat 2 kurang 2AB. Nah yang ini tetap positif. Kenapa? Karena dia pangkat 2, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, jadi A pangkat 2 negatif 2AB positif B pangkat 2. Contoh, saya langsung ke contoh aja karena kalau enggak langsung ke contoh, kamu pasti masih bingung. Aduh, materinya puyeng banget. Kemudian kita langsung ke contoh, nanti kamu bisa langsung aplikasikan di beberapa bentuk soal yang mirip seperti ini. Oke, contoh sederhanakan bentuk pangkat berikut. 3A ditambah 4B kuadrat. Menggunakan kaidah ini sebenarnya gampang ya. Kamu tinggal taruh di sini menggunakan ini nih. A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, 3A ditambah 4B di sini nih. 3A ditambah 4B. Ini kita anggap A itu 3A. 4B sama dengan B. Masukin ke sini A sama B-nya diganti dengan ini. Oke, 2A sama dengan 3A kuadrat ditambah 2A-nya 3A. Atau kalau kamu bingung, saya mau pakai yang manual aja. Ini kan kayaknya kebanyakan nih, terlalu panjang. Saya langsung ini aja lah. Karena dia pangkat 2 nih, jadi nggak usah, ini hanya kaidah aja, jadi nggak usah pakai yang ini. Kayaknya kamu bakal ribet, jadi saya pakai cara yang mudah aja. 3A ditambah 4B kuadrat, karena dia pangkat 2, itu artinya 3A ditambah 4B dikali 3A ditambah 4B. Kuadratnya hilang karena dia udah 2 kali. 2 kali pengalian ya, kalau kuadrat itu berarti 2 kali pengalian. Jangan sampai salah. Oke, kita kalikan dengan menggunakan kaidah aljabar. 3A dikali 3A. 3 kali 3 sama dengan 9. A kali A sama dengan A kuadrat. Paham sampai sini ya? Jadi itu perkaliannya kamu kaliin satu-satu. Kemudian setelah itu 3A dikali 4B ditambah 3A kali 4B. 3 dikali 4 sama dengan 12. A dikali B sama dengan AB. Ditambah, sekarang gantian yang 4B. 4B dikali 3A. 4 kali 3, 12. B dikali A sama dengan AB. Boleh BA, tapi kalau dalam alfabet kan A duluan. Jadi A duluan yang kamu tulis baru B. Kemudian setelah ini 4B dikali 4B. 4 dikali 4 sama dengan 16. B dikali B, hasilnya B kuadrat. Kamu lihat, pada aljabar itu apabila penjumlahan dan pengurangan itu hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan dengan yang memiliki koefisien yang sama. Kamu lihat di sini, adakah koefisien yang sama? Kita perhatikan di sini 9A kuadrat, koefisiennya adalah A kuadrat. 12AB koefisiennya adalah AB.
Ini juga 12AB, koefisiennya AB. 16B kuadrat, koefisiennya B kuadrat. Nah, cari yang memiliki koefisien yang sama, yaitu 12AB, 12AB. Berarti yang bisa kamu jumlahkan hanya yang memiliki koefisien yang sama saja. Yang koefisiennya berbeda, diapain? Gak usah diapa-apain, diamin aja. Hanya yang memiliki koefisien aja yang sama aja. Berarti hasilnya 9A kuadrat, karena dia memiliki koefisien yang sama, kamu jumlahkan. 12 ditambah 12 sama dengan 24. AB, yang ini AB, tetap AB. Ingat, AB ditambah AB tidak sama dengan AB kuadrat, karena dia ditambah. Berbeda dengan perkalian, kalau AB dikali AB baru bisa, tapi AB ditambah AB tidak bisa menjadi, hanya yaitu hasilnya 2AB. AB-nya enggak berubah, kayak tidak bertambah kuadratnya. Ditambah, yang ini ada temannya enggak nih? Yang B kuadrat, karena enggak ada, ya udah masukin lagi 16B kuadrat. Jadi hasil dari 3A ditambah 4B kuadrat adalah 9A kuadrat ditambah 24AB ditambah 16B kuadrat. Lihat lagi, masih adakah koefisien yang sama? Kalau masih ada, ya jumlahin lagi. Tapi kalau udah nggak ada, stop sampai di sini. Berarti ini adalah jawaban akhir kamu. Ingat, jawabannya masih dalam bentuk persamaan, bukan dalam bentuk bilangan bulat. Kenapa? Karena dari soal awal dia bentuknya persamaan, bukan bilangan bulat. Oke, paham ya? Sip. Yang kedua, yang B. Nah, bagaimana kalau yang ini? 3A ditambah 2 kuadrat dikurang 2A ditambah 4 kuadrat. Nah, ini memiliki 2 suku, jadi penjumlahan 2 suku. Jadi kamu hitung satu-satu. Pertama, kita hitung yang ini dulu. Nih ya, saya tulis ulang soalnya. 3A ditambah 2 kuadrat dikurang 2A ditambah 4 kuadrat. Kamu cari yang suku pertama dulu, yang ini. Satu-satu. 3A ditambah 2 kuadrat, artinya ya 3A ditambah 2 kuadrat, artinya sama dengan, sama seperti yang ini. Karena dia pangkat 2, berarti 2 kali kamu kalikan. 3A ditambah 2 dikali 3A ditambah 2. Samanya cara, balik lagi ke cara yang pertama tadi, contoh soal yang pertama. Sama dengan 3A dikali 3A sama dengan 9A kuadrat. 3A dikali 2 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. A, yang ini ada A. Bu, yang ini ada A-nya tapi yang ini enggak ada. Ya udah tambahin aja A-nya. Ya. Kemudian setelah itu yang ini sekarang suku yang kedua, 2 dikali 3A sama 2 dikali 3 sama dengan 6, ada A. 2 dikali 2 sama dengan 4. Lihat, balik lagi. Apakah ada yang memiliki koefisien yang sama? Kalau kamu perhatikan, ada, yaitu 6A dengan 6A. Ya udah jumlahin deh. Sama dengan 9A kuadrat. 6A ditambah 6A. Jadi gini, kalau koefisien itu anggap aja deh, kalau kamu bingung tuh anggap aja kamu punya barang. Misalkan A ini kita anggap barang pulpen, misalnya si A ini pulpen. 6 pulpen ditambah 6 pulpen. Jadi ada berapa pulpen? Ada 12 pulpen. Gitu. Si A ini kita ganti barang. Kalau kamu bingung, duh koefisien ini AB, ini B, ini C, aduh bingung banget. Nah gitu aja caranya. Jadi kamu anggap si koefisien ini kamu anggap barang yang sama. Kalau misalkan di sini nih ada A sama B, ini A sama B. Ada pulpen, ada pensil, misalnya si A itu pulpen, si B itu pensil. 2AB berarti 2 pensil pulpen ditambah 2AB lagi, 2 pensil pulpen lagi. Kan jenisnya nggak bakal bertambah. Maksudnya jenisnya tetap pulpen sama pensil gitu. Jadi nggak akan berkali lipat. Sama di sini juga. 6A ditambah 6A. Ya sama aja jadi 12A. Kamu anggap si A-nya ini misalkan spidol, berarti 6 spidol ditambah 6 spidol sama dengan 12 spidol. A-nya nggak berkali lipat, jadi nggak bertambah banyak. Bukan bertambah, maksudnya jenisnya tetap A, tetap spidol jenisnya. Oke, ditambah 4. Ada lagi nggak yang sama koefisiennya? Tidak ada. Nah, tadi saya bilang kalau udah nggak ada yang sama koefisiennya, berhenti sampai di situ. Cukup sampai di situ jawaban kamu.
Tidak akan bisa ditambah-tambah lagi karena mereka berbeda jenis koefisien. Oke, paham ya? Oke, setelah itu, tadi ini yang suku pertama. Sekarang bagaimana dengan suku yang kedua? Yang kedua yang ini nih. Negatif, yang negatifnya kita abaikan dulu ya, yang di dalam kurung dulu. 2A ditambah 4. 2A ditambah 4 kuadrat. Artinya 2A ditambah 4 dikali 2A ditambah 4. Caranya masih sama, 2A dikali 2A sama dengan 4A kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena A dikali A sama dengan A kuadrat. Beda dengan A ditambah A ya. A dikali A berarti dia pengulangan perkalian, berarti pangkatnya bertambah. Kemudian ditambah 2A dikali 4 sama dengan 8A. 4 dikali 2A sama dengan 8A. 4 dikali 4 sama dengan 16. Jumlahin deh, mana yang koefisiennya sama? Yaitu yang 8A. 4A ditambah 8A tambah 8A sama dengan 16A ditambah 16. Udah nggak ada yang sama, berarti sampai di situ. Nah sekarang bagaimana hasil dari ini? 3A tambah 2 kuadrat dikurang 2A tambah 4 kuadrat. Kita masukin hasilnya satu-satu. Hasil dari 3A ditambah 2 dikuadratkan kan tadi ini 9A. Jadi hasil dari 3A ditambah 2 kuadrat dikurang 2A ditambah 4 kuadrat, masukin sama dengan 3A tambah 2 kuadrat, hasilnya adalah 9A kuadrat ditambah 12A ditambah 4 dikurang 2A ditambah 4 kuadrat sama dengan 4A ditambah 16A, ini kuadrat ya, ditambah 16. Kamu lihat di sini, karena diambil, ingat yang memiliki koefisien yang sama, pangkat 2. Ini tanda kurungnya boleh kamu lepas, karena dia sama-sama dijumlahkan, hasilnya tetap sama. Oke, 9A kuadrat, yang mana yang sama dengan koefisien A kuadrat, yaitu 4A kuadrat. Berarti 9A kuadrat dikurang 4A kuadrat. Karena dia di sini negatif, ya. Tanda kurungnya jangan dihilangin deh, karena nanti merubah nilai. Ini. Pertama, yang negatif ini kamu kalihin dulu nih ke sini, yang negatif. Ya, ini tetap nih karena nggak ada tanda negatif di depan. Yang ini tetap. 9A kuadrat ditambah 12A ditambah 4. Negatif 4A kuadrat, di sini kan negatif nih. Kan 4 kuadrat nilainya positif. Negatif ketemu positif jadi negatif 4A kuadrat, negatif sama positif jadi negatif 16A, negatif sama positif juga sama negatif 16. Baru kamu kerjakan. Yang memiliki koefisien yang sama, balik lagi. Berarti 9A kuadrat dengan 4A kuadrat. 9A kuadrat dikurang 4A kuadrat. 9 dikurang 4 sama dengan 5. A kuadrat tadi kemanain? Jangan dihilangin, dia tetap A kuadrat. Ditambah 12A dikurang 16A sama dengan 12 dikurang 16. Hasilnya pasti negatif atau positif? Kamu punya 12, kamu begini deh, kamu punya uang 12. Terus kamu jajan 16. Kurang atau lebih uangnya? Kurang. Kurangnya berapa? 4. Berarti jadi negatif 4A. Gitu. Kemudian 4 dikurang 16. Kamu punya uang 4, jajannya 16. Berarti otomatis masih kurang, ngutang. Berapa utangnya berarti? Utang negatif 12. Ya, negatif 12. Jadi hasil dari 3A ditambah 2 kuadrat dikurang 2A ditambah 4 kuadrat, hasilnya sama dengan 5A kuadrat dikurang 4A dikurang 12. Kan ini udah nggak ada koefisien yang sama nih. Yang satu A kuadrat, yang satu A. Nggak bisa. Harus sama, kalau mau bisa dikurangin harus sama-sama kuadrat atau yang kuadratnya hilang jadi sama-sama A. Tapi kalau bentuknya seperti ini
udah nggak bisa lagi. Cukup sampai di situ jawaban kamu sudah betul. Nggak perlu dicari lagi berapa hasil angkanya. Gitu, paham ya? Nah ini untuk yang pangkat 2. Bagaimana yang pangkat 3, pangkat 4? Ya berarti sebanyak 3 kali kamu kalikan, 4 kali kamu kalikan. Kalau misalkan kamu ingin lebih paham, dibuka lagi aljabarnya, atau kalau misalkan di catatan nggak ada, kamu lihat-lihat di internet tentang segitiga Pascal. Nah di situ ngebantu banget untuk perpangkatan yang lebih dari 2. 3, 4, 5 itu ngebantu banget untuk segitiga Pascalnya. Silakan dibuka lagi bukunya. Kalau nggak salah di buku matematika ada di halaman 15. Kamu lihat-lihat di yang segitiga Pascal, pahami, kamu bisa aplikasikan perpangkatan bentuk aljabar di segitiga Pascal itu. Karena saya nggak mungkin saya terangin lagi, itu udah pernah kita pelajari di kelas 7 kalau nggak salah. Perpangkatan kelas 7, iya benar, segitiga Pascal. Oke, sampai sini ya materinya. Seperti biasa, setelah ini saya akan kasih tugas. Nanti tugasnya kirimkan ke saya. Kalau ada yang belum paham, silakan bertanya ke saya. Japri boleh, lewat grup kelas juga boleh. Tapi jangan minta cepet-cepet dibales, karena pasti kan banyak kalau ngebales tuh ngetiknya lama ya, apalagi matematika. Saya nyari tanda kali ketemu, nggak seperti seseorang nyari tanda kali aja nggak ketemu. Oke ya, jadi agak lama mungkin ngebalesnya. Jangan nungguin secepat kilat saya balas gitu. Apalagi kalau banyak yang nanya. Oke, sampai di sini kita akhiri pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi-materi yang lebih susah selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.